pengelola keuangan yang mikro. Kemudian komunitas. Bagaimana bentuk keterlibatan atau sinergi industri pariwisata dengan komunitas? Yang pertama adalah pemanfaatan akun-akun medsos yang dikelola oleh komunitas untuk pariwisata lokal, atau membuat event-event yang menjadi andalan komunitas, misalnya komunitas sepeda, bikin gowes di sekitar objek wisata ataupun dan lain-lainnya. Kemudian untuk pemerintah, membuat kebijakan yang menjadi standar pengelolaan kepariwisataan di daerah. Inilah yang dimaksud dengan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Sehingga kita punya roadmap menuju akan jadi apa kita 15 tahun ke depan, khususnya pengembangan pariwisatanya. Kemudian yang kedua, mengusahakan peningkatan dukungan anggaran pada sektor pariwisata. Kita tahu ini adalah masalah klasik semua daerah. Nah, karena keterbatasan anggaran daerah, maka memang perlu untuk membangun link ke pusat agar kita memperoleh anggaran-anggaran peningkatan kepariwisataan daerah yang ada di pusat. Saya tahu ada DAK layanan, ada DAK fisik yang jumlahnya bisa antara 1 miliar sampai 5 miliar yang bisa diberikan kepada daerah untuk mengembangkan pariwisatanya. Kemudian menjadi regulator untuk semua. Kenapa untuk semuanya ini diberikan tanda kutip dan dimiringkan? Karena pemerintah harus bisa menjadi penjamin keamanan dan kenyamanan dalam investasi bisnis untuk semua. Untuk semua itu tidak memandang dia dekat dengan wali kota, tidak dekat dengan gubernur atau bupati atau siapapun, tapi kita benar-benar mengayomi semua investasi di bidang pariwisata yang memang untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di lokasi maupun yang ada di satu kawasan geografis tertentu. Kemudian yang terakhir, media. Bagaimana bentuk sinergi media dalam pengembangan pariwisata? Yang pertama, memberikan informasi yang mendukung promosi pariwisata. Yang kedua, peliputan acara atau kegiatan di lokasi daya tarik wisata. Kita kemarin pernah nonton di Trans TV, pernah lihat konser Rhapsody Indonesia, itu konser slang di beberapa destinasi wisata yang disponsori oleh TV swasta tertentu dan Kementerian Pariwisata. Nah, ini yang bisa mungkin dikembangkan oleh daerah-daerah lain. Tidak perlu kita ber-ATM atau mengamati, meniru, kemudian memodifikasi, tidak apa-apa. Kita buat semacam ini asal untuk mengembangkan promosi pariwisata suatu daerah, ini boleh kita kembangkan. Yang terakhir adalah ikut membangun citra positif pariwisata di daerah, baik masyarakat yang di dalam maupun di luar negeri. Nah, contoh yang bisa saya sampaikan di sini adalah memang media itu tugasnya adalah memberitakan hal-hal yang fakta, tapi ada beberapa hal tertentu memang yang perlu kita sampaikan dengan bahasa yang tidak membuat orang lain panik. Karena ketika yang terekspos adalah hal-hal negatif, maka image yang muncul di suatu kawasan juga menjadi negatif. Baik, ini kira-kira sinergi industri pariwisata dengan pemerintah daerah.